Kembali di iNews Sore, pemirsa, kita masih membahas mengenai banyaknya yang berjatuhan dari panitia KPPS yang jumlahnya luar biasa hingga ratusan. Kita akan tanya lagi kepada Mas Alwan. Mas Alwan, nah, ini apakah cukup ideal angka kepanitiaan di setiap TPS yang akhirnya membuat banyak yang gugur? Ya, jadi hal mendasar itu yang pertama adalah ini kan aspek administrasi dan kemudian aspek teknis. Aspek administrasi yang kemudian menyebabkan para KPPS ini kelelahan. Satu, misal soal dokumen yang terlalu banyak ditandatanganin. Kemudian jenis logistik yang ada di luar kotak, ada di dalam kotak. Nah, kita bisa melihat saja C1 itu saja sekitar 20-30 lembar yang harus ditandatangani. KPPS saja dia harus menandatangani semua jenis surat suara. Nah, ini faktor administrasi yang kemudian menjadi salah satu faktor penyebab KPPS kelelahan. Nah, kedua juga faktor teknis logistik yang manajemen logistik yang bagi kami adalah tidak beres yang mengakibatkan konsentrasi KPPS juga akhirnya terbagi karena kesemrawutan logistik yang terlambat dan lain sebagainya dan kurang, ini kan juga menyebabkan KPPS dia harus merasa dia bertanggung jawab, dia bekerja harus diawasin oleh pengawas pemilu. Secara psikologis dia memang tertekan. Kita bisa bayangkan di TPS itu ada 7 KPPS, ada saksi, ada pengawas TPS dan ribuan masyarakat yang mengawasi atau semua mata terpanah di TPS. Artinya kan secara psikologis dan mental mereka sudah mengalami satu tekanan dan satu tekanan. Nah, pada sisi lain pun soal fisik yang aspek administrasi tadi yang harus diselesaikan. Saya kira ini adalah komplit ya, persoalan komplit yang kemudian harus diselesaikan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini saya kira kita juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan. Seberapa besar upah atau gaji yang mereka dapat dari beban kerja yang begitu besar. Nah, maka hanya gaji 500.000, pengawas TPS 800.000 saya kira. Nah, dengan beban kerja yang begitu besar, saya kira ini menjadi evaluasi yang sangat mendasar. Nah, karena bagi kami adalah sampai hari ini angka korban ini kan semakin meningkat. Nanti Pak Bagja bisa menjelaskan angka dari KPU saya kira ada 119 dan Bawaslu sekitar 42. Nah, bagaimana kemudian upaya mitigasi dan atau upaya pencegahan agar tidak lagi korban-korban jatuh sampai tanggal 4 Mei. Kita langsung tanya saja ke Pak Rahmat begitu ya. Pak Rahmat, ini kan Anda sudah mendengar sendiri dari keluarga korban kalau para almarhum yang sudah membantu pemilu ini gugur karena kelelahan, bahkan sampai tidak pulang begitu. Nah, apakah tidak ada pembicaraan dari awal mengenai bagaimana seharusnya tim yang bertugas di TPS ataupun bagaimana langkah alternatifnya, antisipasinya begitu? Pembicaraan di awal sudah pada saat RDP dengan Komisi 2 dan antara KPU Bawaslu membahas tentang rentang waktu yang panjang, yang apakah bisa secara faktor manusia bekerja 24 jam tanpa berhenti atau berhenti hanya sekedar untuk sholat atau makan. Nah, itu pernah ada pembahasan seperti itu. Lalu hasilnya? Sehari saja untuk itu aja. Tapi kan kami sudah hitung. Misalnya jam 10-11 selesai saja di TPS, kemudian harus mengantar surat suara ke PPK, itu kan perlu waktu tersendiri juga. Nah, kemudian di PPK sampai pagi karena capek istirahat di PPK. Ini juga jadi faktor yang lain karena tidurnya sudah tidak teratur lagi, dan tempatnya juga tidak baik untuk tidur kan. Kantor itu tidak baik untuk tidur di mana-mana. Kecuali kantornya disediakan tidur lah, tempat tidur. Nah, hal itu yang pernah kita bahas, bagaimana sampai jam berapa sih teman-teman ini harus bekerja, dan kemudian ininya seperti apa honorarium dan lain-lain. Bahkan kita sempat membahas asuransi. Tapi tidak dilaksanakan. Awal di putusan RDP tersebut di kesimpulan, asuransi akan diberikan sampai tingkat pengawas TPS dan tingkat KPPS. Tapi ini tergantung dari Kementerian Keuangan. Nah, pertanyaan ini bukan kepada kami jadi. Berarti berhenti di Kementerian Keuangan ya? Itu. Padahal sudah diajukan sebelumnya. Sudah diajukan. Baik, sebenarnya ini hal yang sangat krusial sebenarnya dan sudah dibaca di awal-awal. Sudah dibaca di awal. Kelelahan 24 jam. Kemudian, nah, satu faktor lagi yang tidak kita perhitungkan adalah loading masalah
logistik. Ya. Loading logistik itu banyak yang terlambat. Orang tegang, Mbak. Orang tegang ketika datang apa enggak. Ketika tidak datang, maka jam 7 bisa dibuka apa enggak, bisa dibuka. KPPS kan rasa tanggung jawab, pengawas TPS juga demikian. Ada mereka menunggu dari seharusnya jam 10 sudah sampai jam 9 itu, 9 malam sebelum besoknya hari H, logistik harus sudah sampai. Tapi belum sampai, pengawas TPS menunggu, KPPS pun menunggu, baru datang jam 4 pagi, dan itu harus dihitung lagi. Faktor itu juga harus diperhatikan. Nah, itu yang kemudian membuat banyak yang kelelahan di situ. Kalau kita lihat sekarang, ini kan terbukti juga tadi kan, tingkat tensinya naik semua. Ya jelas karena mereka harus ini berhasil apa enggak, Itu yang dikhawatirkan banyak dari petugas KPPS.